Bab 58. Istri muda hamil. Ibu Shirley yang kesal sama anaknya, ia langsung pergi ke dapur. Dan sebelum sang ibu berlalu, Canary menyempatkan dirinya untuk pamit pulang ke rumah. Dan pagi itu Canary sedikit merasa kurang semangat, entah karena situasi saat ini antara suaminya, atau karena keseringan diisi daya tubuhnya oleh suaminya. Istri muda itu dia gak tahu. "Mah, aku pulang dulu ya, karena masih banyak pekerjaan aku di rumah. Nanti kalau sempat aku balik lagi ke sini," pamit Canary kepada sang ibu yang mau ke dapur. "Iya, kamu hati-hati ya, bilang sama Pak Eman untuk antarin kamu," jawab sang ibu. Kurang lebih setengah jam di perjalanan, Canary kini sudah sampai di rumah, namun masih dengan perasaan yang kurang semangat. "Kak Basten di mana?" tanya Canary sama Biana saat melihat mobil suaminya tidak ada di tempat parkir. "Udah berangkat kerja, Neng," jawab Biana. Basten yang sebelumnya kesal dengan istrinya karena hubungan mereka Ibu Tiara, walaupun pagi itu dia sangat malam untuk pergi ke kantor, namun ia iseng aja ke tempat kerjanya demi menghindari situasi pikirannya yang tidak stabil itu dengan kehadiran seorang ibu yang sangat ia benci. Canary yang kini sudah sampai di kamar perasaannya masih belum terlihat stabil, dan keyakinannya dengan kondisinya saat itu ialah semua karena hubungannya dengan suaminya yang akhir-akhir ini kurang membaik, hingga ia menelpon Santi untuk ketemuan di kafe. Beberapa menit kemudian, keduanya kini sudah sampai di kafe. Dan kafe yang mereka tuju ialah kafe tempat mereka sering cover lagu dulu. Dan di waktu yang bersamaan di sana juga sudah ada beberapa teman-teman mereka dulu, dan termasuk si Bul. Mereka pun memilih gabung di sebuah meja. Setelah beberapa saat mereka pesan kopi, tiba-tiba perasaan Canary semakin kurang bersahabat dengan dirinya. Pembawaannya ia merasa ngantuk berat dan ingin sekali tidur. "Kamu kok kurang semangat?" tanya Santi yang memperhatikan gerak-gerik Canary yang terlihat lemas banget sejak mereka nyampai di kafe itu dari tadi. "Iya nih, aku ngantuk kali, tapi rasanya malas tidur," ucap Canary asal. "Kamu sakit ya, Chan?" nyahut Bul yang sedang memegang gelas kopinya. "Iya, kayaknya istri Sultan sakit," goda salah satu teman mereka yang ada di situ. "Entahlah," jawab Canary sangat terdengar berat. Yang lainnya tidak memilih untuk berdebat tentang Canary. Mereka lebih memilih untuk ngobrol dengan berbagai ocehan yang terkadang membuat mereka kompak tertawa, sementara Canary semakin merasakan perasaannya yang sulit ia artikan saat itu, hingga akhirnya ia tertidur. Tanpa diduga, Basten datang juga di kafe tersebut, dan dia sedikit terkejut melihat istrinya yang sedang tidur. Namun dengan perasaan yang normal karena saat itu ia melihat istrinya bersama Santi dan beberapa teman-teman istrinya yang dulu. "Kamu sakit?" Sebuah sapaan yang bergema di telinga Canary, tapi dirinya yang sudah tidur, terasa malas untuk bangun. "Udah lama kalian di sini, dan apa yang sedang terjadi padanya?" tanya Basten kepada beberapa orang teman istrinya yang ada di sana. "Tidak terlalu lama, Kak. Tadi Chan bilang kalau dia ngantuk banget, bawaannya ingin tidur," jawab Santi. Hanya terhitung beberapa detik saja, Canary yang mendengarkan suara yang begitu istimewa itu dalam hidupnya, ia mulai perlahan membuka matanya, walau sangat terasa berat. "Kamu sakit apa?" tanya Basten lagi pada istrinya saat ia melihat istrinya yang hendak bangun. "Aduh, lap dulu ilernya tuh,"
Refleks Canari langsung menyeka bibirnya dan hal itu lumayan sedikit membuat suaminya terkekeh. Mana ada, gak ada. Protes Canari yang terdengar cuek. Kamu kenapa tidur di sini? Kalau lagi sakit atau kurang enak badan, kenapa bukan di rumah tidurnya? Ucap Basten yang kini sudah duduk berdampingan dengan istrinya. Gak, aku cuma ngantuk doang. Ucap Canari sesuai yang ia rasakan. Dirinya bukan sakit tapi ngantuk. Beberapa orang teman Canari tadi yang satu meja dengan mereka, dengan pekannya mereka pamit pulang duluan, karena tidak enak mendengarkan obrolan pasangan suami istri itu yang ada sedikit mesra-mesranya. Chan, Kak, kita pamit duluan ya, soalnya masih banyak kesibukan nih. Ucap Santi mewakili beberapa teman yang ada di situ. Oh, iya San, tidak apa-apa, untuk pesanan kalian nanti aku yang bayarin ya. Jawab Basten. Makasih Mas Sultan. Ucap salah satu teman mereka. Basten hanya tersenyum. Dan akhirnya Santi dan beberapa teman-teman yang lainnya pergi dari kafe tersebut. Mas kenapa cepat pulang? Ini kan belum waktunya jam istirahat. Selidiki Canari saat melihat jam tangannya yang belum menunjukkan jam istirahat siang di kantor suaminya, walau masih dengan perasaan yang masih terlihat lemas banget. Aku mau ngajak makan siang. Goda Basten. Masih pagi begini udah ngajak makan siang. Ini udah jamnya makan siang loh. Sambil menangkup kedua pipi mulus istrinya. Basten yang sedari tadi memperhatikan situasi istrinya yang begitu terlihat lemas, perasaannya jadi khawatir. Kita ke dokter dulu ya, periksa keadaan kamu. Kayaknya kamu kurang vitamin tuh. Ajak Basten yang tidak ingin istrinya kenapa-napa. Iya nih, kurang vitamin gara-gara Mas. Di sela-sela kelemasan, Canari tak lupa untuk menyindir suaminya. Emangnya itu salah ya? Salah kalau aku bikin istriku kenakan. Goda Basten yang hampir setiap malam ia mengisi daya tubuh sang istri. Canari tidak terlalu membahas dan berdebat dengan suaminya. Pasalnya keadaannya saat ini lumayan jauh dari sebelumnya yang suka berdebat dan tidak mau mengalah dengan omongan-omongan suaminya. Di sisi lain ternyata Canari sedang memikirkan kejadian akhir-akhir ini terhadap sikapnya yang membuat suaminya kurang nyaman karena keegoisannya. Mas, maafin aku ya, aku tidak bisa ngertiin perasaan kamu. Perkataan Canari terdengar pelan dan lemas. Basten terlihat sedikit terkejut dengan perkataan istrinya. Apa aku gak salah dengar nih? Tumben kamu memproduksikan kata maaf, dapat ilmu dari mana nih? Goda Basten yang biasanya istrinya lebih memilih keras kepala daripada harus mengalah. Tanpa basa-basi, Canari langsung mendekati dan memeluk tubuh suaminya, sambil merasakan aroma tubuh kekar itu yang begitu menggoda imannya. Basten yang merasakan sedikit kepanasan tubuh istrinya saat mereka berpelukan, kekhawatirannya semakin bertambah. Kamu sakit. Bisikan Basten yang masih memeluk tubuh istrinya. Kita ke dokter ya. Gak Mas. Kita balik kantor aja. Abis makan siang aku mau lanjutin tidur. Bisikan Canari. Beberapa menit kemudian, mereka kini sudah berada di dalam mobil, dan di sepanjang perjalanan Basten banyak bertanya tentang makan siang apa yang disukai istrinya. Namun beberapa jawaban dari Canari yang terdengar aneh. Dengan sebutan makanan yang membingungkan suaminya karena belum pernah mendengarkan nama-nama makanan tersebut yang diutarakan Canari. Hingga perdebatan restoran pun mereka bahas,
Canari memilih makan di restoran yang merupakan tempat biasa ia bertemu dengan Ibu Tiara, sementara Basten memilih restoran yang lain. Akhirnya mereka simpulkan untuk masak dan makan siang aja di rumah sang mertua Basten. Keduanya kini sudah sampai di rumah Pak Aguso. Singkat cerita, Canari mulai memasak dan melakukan apa saja kegiatan kesukaannya saat itu. Hingga saat makanan sudah siap tersaji di atas meja makan. Lumayan membuat Pak Aguso terkejut. Siapa tamu yang datang, Bu? Ini kok masakannya terlalu banyak. Pak Aguso terlihat terkejut dengan makanan yang begitu banyak, namun sebelumnya ia tidak mendengarkan kalau ada acara atau tamu yang datang ke rumah mereka. Itu makanan untuk Canari, suaminya dan kayaknya untuk calon bayinya juga, Pak. Ucap Ibu Shirley spontan yang sedari tadi memperhatikan sikap putri bungsunya, terutama dengan makanan kesukaannya Canari yang selayaknya untuk wanita ngidam. Apa? Canari hamil? Kali ini wajah Pak Aguso sangat terlihat terkejut setelah mendengarkan perkataan istrinya. Lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa tanggapannya guys.